Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadika Wardah, jurusan Teknik Informatika, Universitas STT Malang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi fotografi dari Pak Dani. Ya, baiklah, ini bentuk dari cover aku. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi dari materi pertama, yaitu fotografi dan sejarahnya. Oke, fotografi. Fotografi berasal dari bahasa Yunani, dari kata fotos yang berarti cahaya dan kata grafi yang berarti gambar. Fotografi secara umum dapat diartikan dengan melukis dengan cahaya. Keterampilan mengoperasi kamera, mengatur komposisi, tata cahaya, dan wawasan estetis atau elemen desain wawasan umum. Itu artinya, guys. Ya, sejarah perkembangan fotografi pertama yang dikenal kurang lebih 165 tahun yang lalu dalam buku The History of the Photography karya Alma Davenport, bahwa fotografi ditemukan pada abad ke-5 Masehi oleh MOTI. MOTI mengamati bahwa pada ruangan yang gelap yang di dindingnya terdapat lubang kecil, pinhole dari lubang dinding tersebut akan terefleksi pemandangan yang ada di luar ruang secara terbalik. Wow, sangat bagus ya guys. Oke, pada tahun 1826, Joseph Niphoten itu meneliti Perancis menghasilkan sebuah foto berjudul View from Windows of Grand Nipton, membuat foto dengan melapisi plat logam dengan senyawa buatannya. Gitu guys. Wow, sangat bagus ya guys. Oke, selanjutnya pada tahun 1839, Louis Jacques Guillemot Decourt menemukan plat logam, kemudian dinyatakan sebagai tahun teknologi fotografi guys di Indonesia. Pada 1841, Dr. Jurian Montes datang ke Indonesia. Waktu itu pertama Hindia Belanda ya guys. Waktu itu fotografer Indonesia Kasihan James, fotografer Jawa Tulen, kelahiran 1844, terlacak dari foto tertua buatannya tahun 1875. Foto-foto karya James berkembang teknologi kamera. Wow, sangat luar biasa ya guys. Kamera obscura. Kamera ini merupakan cikal bakal dari kamera masa kini guys. Ditemukannya oleh Aristoteles 330 Masehi, digunakan pertama kali oleh Johannes Kepler 1604-1609. Kepler menyarankan penggunaan lensa pada kamera obscura agar mendapatkan proyek yang lebih bagus. Wow, sangat menarik ya guys. Inilah perkembangannya, sangat pesat banget. Oke guys, next materi yang kedua, komposisi dasar fotografi. Rule of Thumb. Dari komposisi yang berbagai bidang foto menjadi 3, yaitu bagian secara vertikal terbagi secara horizontal sehingga menghasilkan 9 bagian yang sama besar guys. Jadi itu yang terbentuk kotak-kotak itu loh guys. Itu sangat bagus banget ya guys. Oke, yang kedua, tengah, mendapatkan objek yang di tengah ya guys. Itu harus lurus dan sejajar gitu guys. Next, yang diagonal, kesan garis yang memotong dari sudut ke sudut berbagai panjang. Oke, bagus banget ya guys ini. Oke, latar depan, background, yaitu objek yang terletak di antara objek dan fotografer. Foreground inilah yang dapat membantu penambahan objek efek 3 dimensi. Ya, background latar belakang dari objek sehingga terlihat keindahan dan tempat di mana objek berada. Ini sangat bagus guys, kita harus memindahkan posisi yang sangat bagus guys. Oke, vertikal, sehingga kesan yang ditimbulkan tinggi, agung, kuat, kokoh. Wih, ini sangat bagus banget ya guys. Ini fotonya agak miring, vertikal, agak geseran sedikit gitu loh guys. Ini sangat bagus banget ini guys. Oke, next, horizontal, penampilan gambar dari samping kiri kanan sehingga kesan yang ditimbulkan tenang, santai, luas, dan damai. Wow, ini bagus banget nih. Pembengkaian framing. Ini framing nih kayak ada kesan-kesan tengah-tengahnya gitu guys. Sangat bagus banget nih guys. Cocok banget dengan kalian yang suka foto nih guys. Oke, next. Ya, materi ketiga, teknik pengambilan foto atau gambar, freeze. Teknik pemotretan untuk benda yang bergerak yang bisa dibekukan, freeze. Itu sangat bagus banget ya guys. Oke, next, kedua, panning.
sebuah teknik fotografi yang menggerakkan kamera ke arah objek atau panning bersamaan dengan melepaskan tombol shutter atau rana dengan setting shutter speed 1 atau 60 ke bawah sampai 1 atau 8. Oke, build teknik pemotretan dengan mengatur kecepatan rana sesuai dengan waktu yang diinginkan. Teknik ini digunakan menekan tombol rana dengan lama, bukan terkecil pada diafragma. Ini sangat bagus banget ya guys. Ini kita harus perhatiin cara-caranya dengan benar ya guys. Ya, siluet. Teknik pemotretan dengan menghilangkan detail objek utama dengan cara menggelapkannya. Oke, yang kedua dengan cara menempelkan objek di depan sumber cahaya lalu mengatur pengaturan matering, ukuran atau acuan bagian frame mana yang diperhitungkan, exposure-nya ke arah background. Ya, kamera ini sudah memiliki kemampuan menghitung cahaya gelap dan terang cukup canggih ya guys. Dengan memahami exposure-nya, ISO diafragmanya atau speed-nya gitu, kita harus memahami dengan betul ya guys. Ini tentang kamera yang sangat detail-detail banget nih guys. Oke, next matering. Matering yaitu proses untuk menentukan bagian mana dari frame yang akan diperhitungkan sebagai acuan cahaya yang akan direkam sensor kamera. Oke, ada 3 matering nih guys. 1 matrik, 2 countermeasure, 3 sport. Kita lanjut penjelasannya guys. Next. Yaps, oke, matrik. Kamera akan mengukur atau memperhitungkan seluruh area di frame. Mode metrik bisa digunakan atau cocok untuk foto-foto landscape agar ekspor yang tepat pada seluruh frame foto. Ini sangat bagus ya. Yaps, oke, counterweight. Ini jika metrik akan mengukur seluruh cahaya pada frame berbeda dengan mode counterweight. Dengan mode ini sensor akan mengukur dan memperhitungkan cahaya hanya di tengah saja. Ini sangat bagus banget ya guys. Next. Oke, sport mengukur dengan metering sport kita bisa bebas menentukan area mana yang dijadikan untuk pengukuran. Ini sangat menarik juga guys. Kita harus men-sport gitu. Kayaknya ini guys, ini sangat menarik juga nih guys. Ini harus benar-benar kita menentukan tata caranya, berbagai macam teknik-tekniknya ini guys. Ya, oke, cahaya. Metering spot biasanya digunakan untuk membuat foto siluet atau punggung. 2 jenis shot. Field of view merupakan ukuran jarak antara lensa ke objek. Sebuah objek bisa saja dipotret dengan dekat, cukup dekat, jauh, ataupun sangat jauh. Oke, extreme close up. Ini objek foto diambil dalam jarak yang sangat dekat, sehingga detail objek akan terlihat jelas. Biasanya ditunjukkan pada bagian tertentu pada objek. Hand shot being close up. Foto diambil dengan batasan dari kepala sampai dagu. Close up atau CU, gambar diambil dari jarak dekat, puncak ke atas kepala hanya sebagian dan dari objek yang terlihat seperti hanya mukanya saja. Medium shot, MS, mengambil dari jarak sedang jika objeknya orang maka yang terlihat hanya separuh badan. Oke, medium long shot, MLS, mengambil dari lutut hingga atas kepala. Full shot, FS, mengambil dari atas kepala sampai kaki. Long shot, LS, objek foto dipotret dengan jarak yang sangat jauh sehingga porsi background menjadi lebih baik sementara objek terlihat kecil. Sudut pengambilan gambar. Ini sangat bagus banget guys. Oke, angle, sudut pengambilan foto yang menekan posisi kamera pada situasi tertentu dalam membidik objek, sehingga tercipta estetika gambar yang menarik dan dapat mempengaruhi emosi atau kesan psikologis yang berbeda-beda. Ada 3 jenis nih guys. 1 eye level atau angle, 2 high angle, 3 low angle. Kita simak lagi ya guys. Check it out. Ya, oke, eye level. Sudut pandang ini adalah sudut pandangan atau angle yang umum digunakan. Pada angle ini lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek. 2. Pengambilan angle ini kebanyakan untuk memotret manusia dan aktivitas human interest. Oke, low angle.
Pada sudut pengambilan foto ini, kamera diposisikan lebih rendah pada objek. Angle ini digunakan untuk menangkap kesan luas dari objek yang difoto. Wow, ini sangat bagus banget guys. Oke, selanjutnya materi keempat yaitu lighting. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang diterima oleh indera penglihatan atau mata yang kemudian diteruskan oleh otak yang akan merespon menanggapi rangsangan cahaya tersebut. Fungsi pencahayaan dalam kehidupan sehari-hari. Hari cahaya berfungsi membantu identifikasi objek oleh indera penglihatan. 2. Menyinari objek yang akan berhadapan dengan kamera. 3. Menciptakan gambar yang artistik. 4. Membuat efek khusus. Cahaya alami merupakan cahaya yang telah diberikan oleh alam sebagai contoh cahaya matahari, sinar bulan, dan gemerlapnya bintang. Oke, arah datangnya cahaya. Arah cahaya merupakan hal penting dalam fotografi. Tiap arah memiliki efek berbeda, tergantung bagaimana foto yang kita inginkan kita hasilkan. Yang kedua, forward light. Forward light artinya sumber cahaya di depan di foto, sehingga biasanya sumber cahaya ada di belakang kamera kita. Side light. Cahaya mengenal subjek dari samping kiri atau kanan. Cahaya samping ini memberikan kesan dimensional yang kuat. Oke, backlight. Backlight terjadi saat kita memotret subjek dengan sumber cahaya yang berasal dari belakang. Dengan kata lain, sumber cahaya ada di depan kamera namun di belakang subjek. Ya, tata cara. The point lightning, rumusan atau formula dasar sebuah pencahayaan dalam produksi video, film, dan foto. Skylight, pencahayaan utama yang diarahkan pada objek. Skylight merupakan sumber pencahayaan pada dominan. Biasanya skylight lebih terang dibandingkan dynamic light dalam desain 3 poin pencahayaan. Skylight ditempatkan pada sudut 45 derajat atau objek atas objek. Fill light merupakan pencahayaan pengisi, biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh skylight. Black light, pencahayaan dari arah belakang objek, berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Pencahayaan ini diletakkan 45 derajat di belakang subjek. Materi ketujuh guys, memotret foto refleksi yang menarik. Refleksi atau yang sering disebut teknik foto pantulan lebih terfokus pada bagaimana cara membidik sebuah objek gambar untuk mendapatkan 3 dimensi sekaligus dalam suatu frame foto. Ini terlihat secara natural ya guys, kayak pantulan cahaya gitu guys. Foto refleksi melalui media pantulan air maupun cahaya atau cermin gitu guys. Depth of light, fokus dan sudut merupakan menyimbang objek sehingga mata melihatnya lebih dekat dengan refleksi dan mendukung efek pantulan untuk muncul. Fokus sangat bergantung pada jarak antara objek dengan pantulannya. Pertama fokus pada objek lalu pada refleksinya. Oke, teknik slow speed salah satu aspek yang perlu dilakukan untuk mengandalkan teknik slow speed. Dengan kata lain, bisa menggunakan shutter speed lebih lambat dari biasanya, yaitu di atas 2 detik, yang berguna untuk memuluskan permukaan air. Oke, materi ke-10, komposisi foto simple instagramable. Golden triangle digunakan untuk menyelariskan bermacam objek dalam suatu frame. Biasanya ini digunakan dalam foto flat lay atau foto produk. Leading lines biasanya digunakan memotret landscape dengan menggunakan garis dari objek sekitar yang berfungsi untuk mengantar ke objek yang pertama. Clear speak ini digunakan untuk menunjukkan suasana dan berinteraksi di alam sekitar. Baiklah, itulah penjelasan yang saya jelaskan tentang materi tentang fotografi dari dosen Pak Denny Febrianto. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.